Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Imam Muzaki, dengan mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10 dengan jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan bahas tentang masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Anak-anakku, mari kita simak video pembelajaran hari ini dengan sersan, serius, tapi santai. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pada KD 3.1, kita akan memahami sama-sama prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, keselamatan kerja itu apa? Keselamatan kerja itu bisa diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya, sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Di gambar di samping ada seorang mekanik yang sedang membetulkan komponen mobil dengan semboyan 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dengan memegang pedoman ini, maka dijamin tambah lancar. Selanjutnya ada kesehatan kerja. Ada yang tahu kesehatan kerja itu bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerjanya, masyarakat, dan lingkungan. Ini adalah salah satu gambar di seorang mekanik yang membetulkan komponen unit mobil dengan alat yang berantakan sekali hingga tidak menyehatkan di lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya ada undang tentang kesehatan dan keselamatan kerja, diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 69. Pertama, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan pemeliharaan moral kerja, serta perlakuannya sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, tanah, air, dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 69 tercakup tentang ketentuan dan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, produk teknis, dan alat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Selanjutnya ada tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3. Tujuannya satu, melindungi tenaga kerja sendiri atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat dan sekitar pekerjaan itu. Kedua, menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaannya secara aman, efisien, dan efektif. Yang keempat, khusus dari segi kesehatan, mencegah dan membasmi penyakit akibat kerja. Anak-anakku, nantinya ketika kalian berada di dunia industri, maka ada semboyan istilahnya safety first atau keamanan yang utama. Walaupun kita dikejar target untuk membuat produksi dengan sekian unit, tetapi kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan kita itu lebih utama. Ruang lingkup K3. Satu, setiap pekerja di tempat kerja. Kedua, dalam lingkungan keluarga, rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, pemberian ganti rugi, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan akibat pekerjaan. Ini adalah ruang lingkup daripada K3. Selanjutnya, ada syarat-syarat K3. Syarat-syarat K3 itu satu, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, membuat jalan penyelamatan atau emergency exit. Yang ketiga, memberi pertolongan pertama, first aid atau PPK. Yang keempat, memberi peralatan perlindungan pada pekerja dan alat kerja.
Yang kelima, mempertimbangkan faktor-faktor kenyamanan kerja. Yang keenam, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit fisik dan psikis karena pekerjaan. Yang ketujuh, melihara ketertiban dan kebersihan kerja. 8, mengusahakan keserasian antar pekerja, perkakas, lingkungan serta cara dan proses kerjanya. 9, mengamankan daerah-daerah, bahan, dan sumber-sumber yang berbahaya dengan pengamanan sesuai dengan sempurna. Ini adalah realita dari seorang mekanik yang sedang membetulkan unit mobil dengan mengutamakan kesehatan selamat kerja, menggunakan topi, menggunakan masker, dan sepatu safety juga ada di situ. Kemudian menggunakan sarung tangan dan masker untuk melindungi diri kita untuk menjaga kesehatan kita. Alhamdulillah, demikian materi pada kali ini. Selanjutnya akan diteruskan di video berikutnya dengan materi yang sama, masih di keselamatan dan kesehatan kerja, dengan melanjutkan pembahasan tentang sumber-sumber kecelakaan kerja dan APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Cukup sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan dan jaga sholat 5 waktu berjamaah agar kita senantiasa sukses sampai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.